bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan konfigurasi DHCP relay pada MikroTik. Oke, kita lihat topologinya. Mengapa kita melakukan konfigurasi DHCP relay? Jawabannya bisa kalian lihat di topologi ini, di mana DHCP relay ini bisa memberikan kita atau menghemat waktu dan resource tenaga dari kita untuk melakukan konfigurasi DHCP server pada MikroTik client yang berada di bawah MikroTik utama. Nah, bayangkan saja jika kalian sebagai RT RW-Net memiliki beberapa MikroTik atau router client yang ada di bagian bawah dari MikroTik utama, di mana MikroTik client ini disimpan di tiap klien-klien yang ada di RT RW-Net kalian. Nah, misalnya bayangkan saja ada sekitar 20 atau 30 MikroTik client, dan kalian harus melakukan konfigurasi DHCP server pada tiap-tiap MikroTik. Tentunya akan sangat menyita waktu dan tenaga dalam melakukan konfigurasi tersebut, apalagi jika di tiap MikroTik client yang ada di tempat-tempat klien tersebut memiliki beberapa network yang harus kita set satu persatu DHCP servernya. Oleh karena itu akan lebih hemat jika kita membuat DHCP server di satu MikroTik saja dengan memanfaatkan DHCP relay. Jadi di sini saya akan mencontohkan MikroTik utama ini akan saya set sebagai DHCP server untuk MikroTik yang ada di klien, di mana MikroTik klien akan kita set untuk DHCP relaynya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan set dulu untuk yang MikroTik utama. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini adalah winbox dari MikroTik utama. Pertama saya akan set dulu untuk interface-nya, Ether 1 mengarah ke internet. Jadi saya berikan nama di sini internet. Lalu Ether 2 mengarah ke MikroTik client. Seperti ini. Lalu di sini kita set untuk IP address-nya. Nah, di sini untuk yang mengarah ke ISP atau internet saya sudah set seperti ini. Berikutnya saya tinggal set untuk yang mengarah ke MikroTik client. Sini saya berikan IP 10.10.11/24. Interface-nya ke Ether 2. Lalu di sini saya akan set untuk IP DNS. Di sini silakan masukkan DNS dari provider kalian. Dan juga di sini saya masukkan juga untuk gateway dari Ether 2. Itu juga saya masukkan sebagai DNS. Kemudian saya centang allow remote request. Lalu berikutnya kita set untuk NAT masquerade-nya. Sini exchange-nya adalah masquerade chain source NAT out interface ke Ether 1 internet. Oke, lalu kemudian kita set untuk IP route yang mengarah ke internet. Sini kita set untuk default route-nya ke gateway dari ISP. Oke, sebelum saya lanjut untuk settingan DHCP server di MikroTik utama, di sini saya akan jelaskan di sini. Di sini untuk DHCP server pada MikroTik utama kita akan membuat 4 network yang fungsinya berbeda-beda dan posisi MikroTiknya juga berbeda-beda. Untuk yang MikroTik client 1, di sini ada 2 network. Yang pertama 10.0 ini untuk kita arahkan ke Ether 2 untuk klien statik dari MikroTik client 1 ini atau MK1. Lalu yang 11.0 ini kita arahkan ke Ether 3 untuk klien hotspot pada MikroTik client 1 ini. Lalu yang 12.0 ini kita arahkan ke Ether 2 untuk LAN statik dari MikroTik client 2.
Lalu yang 13.0 ini kita arahkan ke Ether 3 untuk client hotspot dari si MikroTik client 2 ini. Oke, tapi kali ini kita akan fokus dulu satu persatu agar tidak bingung. Kita akan fokus dulu ke yang statik dari MikroTik client 1. Oke, yang pertama kita set dulu untuk DHCP server dari LAN statik MikroTik client 1 pada MikroTik utama. Ini saya masuk ke IP lalu DHCP server. Di bagian DHCP kita klik tanda plus. Lalu di sini saya berikan nama misalnya DHCP Ether 2 statik MK1. Yang ini MK1 atau MikroTik 1. Interface-nya saya arahkan ke Ether 2 to all MikroTik client. Lalu di sini relay-nya saya pasang IP dari network 192.168.10.0. Saya akan pasangkan IP gateway-nya adalah 192.168.10.1. Jadi 10.1 ini sebagai gateway dan juga sebagai relay. Jadi sebagai gateway pada MikroTik client 1 tapi menjadi sebagai relay pada MikroTik utama. Seperti ini. Lalu kita ke bagian address pool. Nah, di sini address poolnya kita belum bisa pilih. Kenapa? Karena kita belum buat. Jadi di sini saya menuju dulu ke bagian IP pool. Kita buat dulu untuk pool dari 192.168.10.0 ini. Sini saya berikan saja namanya pool Ether 2 statik MK1. Sini saya berikan nama 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254. Seperti ini. Oke, lalu di sini kita pilih address poolnya seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, di sini sudah ada. Berikutnya kita menuju ke MikroTik client 1 ini. Di sini MikroTik client 1. Kali ini kita set dulu. Yang pertama adalah kita harus set IP dari tiap-tiap interface yang ada di MikroTik client 1. Di sini saya berikan dulu namanya Ether 1 to MikroTik utama. Seperti ini. Lalu Ether 2 ini adalah client statik. Lalu kita set untuk IP address-nya. Sini kita set 10.10.10.2 untuk yang Ether 1 to MikroTik utama. /24 play. Nah, sekarang kita coba lakukan ping ke 10.10.10.1 dulu. Kita cek dulu. Oke, replay berarti MikroTik client 1 sudah terkoneksi ke MikroTik utama sebagai DHCP server. Lalu berikutnya kita pilih di bagian firewall. Sini kita buat dulu untuk NAT-nya. Sini actionnya source NAT, interface-nya ke Ether 1 to MikroTik utama, actionnya masquerade seperti ini. Kemudian kita apply. Sorry, di sini source NAT. Sorry, harusnya out interface seperti ini. Actionnya masquerade. Oke, setelah itu kita set untuk IP root-nya default root ke gateway dari MikroTik utama, yaitu 10.10.10.1. Oke, setelah itu kita buat IP address dari si Ether 2 sebagai gateway dari si Ether 2, yaitu 192.168.10.1/24. Kita arahkan interface-nya ke Ether 2 client static seperti ini. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini
Untuk yang MikroTik client 1 kita sudah set untuk IP-nya. Tapi sebelum saya set untuk DHCP relay-nya, kita kembali dulu ke MikroTik utama. Di MikroTik utama sebelumnya kita sudah set untuk DHCP servernya, tapi kita belum set untuk networknya. Jadi di sini kita harus set dulu networknya. Sini saya masukkan network dari Ether 2 static dari MikroTik client 1, yaitu 192.168.10.0/24. Lalu gateway-nya adalah IP yang ada di Ether 2 dari MikroTik client 1 ini, yaitu 192.168.10.1. Lalu di sini netmesh-nya karena saya gunakan 255.2550, maka di sini saya masukkan seperti ini. Kemudian DNS-nya kita set di sini 202.152.0.2, yaitu DNS dari ISP. Terserah kalian, DNS ISP kalian masukkan saja di sini. Lalu kita masukkan juga di sini 10.10.10.1 seperti ini. Kemudian apply. Oke, berikutnya kita menuju lagi ke MikroTik client 1. Nah, di sini kita set juga dulu untuk IP DNS-nya. Oke, berikutnya kita menuju ke bagian IP DHCP relay. DHCP relay di sini saya masukkan namanya relay Ether 2 static seperti ini. Lalu saya arahkan ke Ether 2 client static. Lalu di sini DHCP servernya kita masukkan IP gateway dari yang MikroTik utama sebagai DHCP server. Ini. Lalu local addressnya kita masukkan IP dari Ether 2 client static ini, yaitu gateway dari Ether 2 yang ada di MikroTik client 1. Seperti ini. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita akan lakukan pengujian apakah klien statik yang ada di Ether 2 dari MikroTik client 1 ini sudah berhasil mendapatkan IP dari yang MikroTik utama. Nah, di sini saya coba nyalakan dulu. Nah, di sini sambil saya buka untuk yang MikroTik utama di menu lisis. Oke. Sini kita bisa lihat di sini masih kosong. Sekarang saya akan coba jalankan IP DHCP di klien PC1 ini. Klien statik. Nah, di sini sudah muncul IP 10.254. Sekarang kita coba show seperti ini. Sudah mendapatkan IP secara DHCP. Sekarang kita coba ping ke IP dari MikroTik client 1. Kita bisa lihat di sini ini adalah MikroTik client 1, IP gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita coba ping. Nah, sudah replay. Sekarang kita coba ping lagi ke 888. Sudah replay juga. Sekarang kita coba trace ke 888. Nah, seperti ini. Dia melewati di hop kedua melewati 10.10.10.1, yaitu IP yang ada di MikroTik utama. Tapi DHCP-nya juga mendapatkan DHCP dari yang MikroTik utama. Tapi dia berada di MikroTik client 1 ini. Gateway-nya berada di MikroTik client 1. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil untuk membuat DHCP server di MikroTik utama dan DHCP relay di MikroTik client 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang Ether 3 hotspot di MikroTik client 1 ini. Yang pertama, kita set dulu untuk yang MikroTik utama. Nah, di MikroTik utama yang pertama saya akan set untuk poolnya. Di sini saya berikan nama pool Ether 3
hotspot MK1. Ini saya masukkan 192.168.11.2 sampai 192.168.11.254. Oke, berikutnya kita menuju ke bagian DHCP server. Kita masukkan di sini DHCP Ether 3 hotspot MK1. Lalu interface-nya saya arahkan ke Ether 2 to all MikroTik client. Relaynya tentu saja gateway dari 11.0/24 ini, yaitu 192.168.11.1. Lalu di sini address poolnya saya pilih yang sudah saya buat tadi, pool Ether 3 hotspot MK1. Play. Lalu kita menuju ke bagian network. Sini kita masukkan lagi network dari Ether 3 MikroTik client 1, yaitu 192.168.11.0/24. Gateway-nya ke 11.1. Netmask-nya isi saja 24 atau 255.255.250. Lalu di sini gateway-nya. Kemudian kita apply. Nah, berikutnya kita set untuk DHCP relay dari si MikroTik client 1 ini. Yang pertama di sini kita menuju ke bagian DHCP, ke bagian address list. Sini kita isi dulu untuk IP dari Ether 3, yaitu 192.168.11.1/24. Arahkan ke Ether 3. Tapi di sini saya buat dulu berikan nama untuk interface-nya. Di sini saya berikan nama client hotspot. Oke. Nah, di sini kita arahkan ke Ether 3 client hotspot. Play. Lalu kemudian kita buat untuk server hotspotnya di MikroTik client 1 ini. Kita buat di sini hotspot setup, arahkan ke Ether 3 client hotspot. Kita berikan nama hotspot.net. Seperti ini. Nah, karena pada saat kita membuat hotspot itu pasti akan terbentuk sebuah DHCP server seperti ini, maka kita hapus saja untuk DHCP servernya yang ada di MikroTik client 1 ini, karena nanti dia akan mendapatkan DHCP dari MikroTik utama. Oke, berikutnya kita buat untuk DHCP relay dari MikroTik client ini. Ini saya masukkan, berikan nama relay Ether 3 hotspot. Seperti ini. Kemudian interface-nya saya arahkan ke Ether 3 client hotspot. DHCP servernya ke 10.10.10.1, yaitu gateway dari MikroTik utama. Lokal addressnya yaitu gateway dari Ether 3 client hotspot pada MikroTik client 1 ini. Kemudian kita apply. Oke, sekarang saya akan nyalakan untuk yang client hotspot dari MikroTik client 1 ini. Kita lihat di sini belum ada, masih yang ada cuman yang tadi. Nah, di sini klien sudah mendapatkan IP 11.254 dari yang MikroTik utama. Kita lihat di sini. Seperti ini. 11.254. Sekarang kita coba apakah hotspot.net terbuka. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah berhasil terkoneksi ke hotspot dari MikroTik client. Jadi untuk DHCP-nya dia tetap mengambil dari MikroTik utama, tapi untuk hotspotnya dia mengarah ke yang MikroTik client.
sekarang kita coba untuk login. Dulu di sini IP hotspot, login ke user admin misalnya. Nah, seperti ini kita bisa lihat di bagian aktif di sini sudah berhasil, sudah login. Sini sudah ada host seperti ini. Seperti ini, authorize dynamic. Sekarang kita coba apakah sudah terkoneksi ke internet. Oke, sudah terkoneksi ke internet seperti ini. Oke, sudah terkoneksi untuk hotspot dari si MikroTik Client 1 ini, dimana hotspotnya berada di MikroTik Client 1, tapi DHCP servernya itu berada di MikroTik utama. Oke, sekarang untuk yang MikroTik Client 1 sudah selesai. Kita lanjut ke yang MikroTik Client 2. Sini kita menuju dulu ke MikroTik Client 2. Sini kita set untuk interface-nya. Di sini saya berikan nama untuk Ether satunya itu MikroTik utama. Ether 2-nya saya berikan nama client static. Lalu kita set untuk IP address-nya. Sini yang mengarah ke MikroTik utama saya berikan 10.10.10.3. Ke Ether 1 to MikroTik utama. Lalu di sini saya buat lagi untuk IP yang mengarah ke Ether 2 yaitu 192.168.12.1/24, arahkan ke Ether 2 client static. Lalu sekarang kita set untuk IP DNS-nya. Jadi prosesnya sama seperti yang MikroTik Client 1 ini. Oke, lalu kita set juga untuk rootnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita fokus ke DHCP server dari MikroTik utama dulu. Sini saya akan set untuk DHCP server dari MikroTik utama, yaitu untuk yang Ether 2 LAN static dari MikroTik Client 2 ini. Di sini saya buat lagi satu. Saya berikan nama DHCP Ether 2 static MK2. Interface-nya masih sama ke Ether 2 to all MikroTik Client. Relay-nya yaitu gateway dari 192.168.12.0/24 ini. Sini 192.168.12.1. Address pool-nya karena di sini belum ada, maka kita buatkan dulu untuk address pool. Kita berikan nama pool Ether 2 static MK2 192.168.12.2 sampai 192.168.12.254. Apply. Lalu di bagian DHCP-nya kita masukkan address pool yang sudah kita buat, yaitu Ether 2 static MK2. Oke, lalu kita apply. Lalu kita menuju ke bagian network. Sini kita masukkan 192.168.12.0/24, gateway-nya 192.168.12.1, netmask-nya /24, DNS servernya 202.152.0.2, DNS server dari SP kalian 10.10.10.1. Oke, di sini sudah selesai untuk DHCP server Ether 2 static MikroTik Client 2 pada MikroTik utama. Sekarang kita menuju ke yang MikroTik Client 2 untuk melakukan konfigurasi IP DHCP relay. Di sini saya berikan saja nama Ether
relay ether 2 static. Arahkan ke interface-nya ether 2 client static. Di sini DHCP servernya ke 10.10.10.1, yaitu gateway dari mikrotik utama. Local address-nya yaitu gateway dari ether 2 client static. Seperti ini, lalu kita apply. Oke, sekarang kita akan coba untuk pembuktian klien statiknya apakah sudah mendapatkan IP DHCP dari si mikrotik utama. Kita lihat di bagian lisis. Kita buka dulu ini. Oke, di sini belum ada IP 192.168.12 pada DHCP server lisis dari mikrotik utama ini. Sekarang saya coba IP DHCP pada klien. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 192.168.12.254/24 sama seperti yang ada di mikrotik utama, DHCP server lisis dari mikrotik utama. Ini. Sekarang kita coba ping ke 192.168.12.1 yaitu gateway yang ada di mikrotik client 2 ini pada ether 2. Nah, seperti ini, replay. Sekarang kita coba ping ke 888, replay. Sekarang kita coba trace ke 888. Nah, kita bisa lihat di hop kedua itu melewati 10.10.1, yaitu IP gateway dari si mikrotik utama. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang untuk yang LAN static ether 2 dari mikrotik client 2 sudah selesai. Kita lanjut ke yang ether 3 hotspot dari mikrotik client 2. Nah, di sini kita buat dulu untuk DHCP server di mikrotik utamanya. Di sini saya berikan nama DHCP ether 3 hotspot MK2. Interface-nya masih sama ke ether 2 to all mikrotik client. Relaynya yaitu gateway dari 192.168.13.0 ini, yaitu 13.1. Sini address poolnya belum ada, jadi kita buat dulu untuk address poolnya. Sini saya berikan nama pool ether 3 hotspot MK2. Saya masukkan 192.168.13.2 sampai 192.168.13.254. Oke, lalu kita masukkan di sini hotspot MK2, apply. Nah, DHCP server di mikrotik utama sudah selesai. Berikutnya kita setting untuk yang di mikrotik client 2. Yang pertama kita set dulu. Di sini saya berikan nama dulu interface-nya yaitu client hotspot. Lalu di sini kita buat untuk address IP address-nya yaitu 192.168.13.1/24 ke ether 3 client hotspot. Berikutnya kita set untuk DHCP relay-nya. Sini saya berikan nama relay ether 3 hotspot seperti ini. Di interface-nya saya arahkan ke ether 3 client hotspot, DHCP server ke 10.10.10.1. Local address-nya yaitu gateway dari ether 3 client hotspot. Seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, sekarang kita akan lakukan selanjutnya kita akan buat untuk IP hotspot di mikrotik client 2 ini. IP lalu hotspot. Sini saya hotspot setup. Arahkan ke ether 3 client hotspot. Next saja. Sini next, saya berikan namanya misalnya hotspotku
.net juga seperti ini. Kemudian next, Oke. Nah, di sini karena pada saat kita membuat hotspot di MikroTik Client 2 ini pasti akan terbentuk DHCP server juga, maka kita hapus saja DHCP servernya. Di sini kita hapus, di sini juga kita hapus, sehingga dia akan mendapatkan DHCP dari si MikroTik utama. Oke, sekarang kita coba lakukan pembuktian. Saya nyalakan dulu untuk PC client. Harusnya klien ini akan mendapatkan IP 192.168.13 dari si MikroTik utama. Di sini kita bisa lihat sudah mendapatkan IP 13.254. 13.254 sudah muncul. Kita coba lihat apakah benar. Nah, seperti ini 13.254. Tapi default gateway-nya sepertinya ada yang salah. Sebentar. Oh iya, kita belum membuat network untuk DHCP server Ether3 hotspot MK2-nya. Jadi di sini kita buat dulu 192.168.13.0/24, itu yang ini gateway-nya ke 192.168.13.1, netmesh-nya 24, dan servernya 202.152.0.2, lalu 10.10.10.1. Kalian apply. Nah, sekarang kita coba lagi buka untuk kliennya. Di sini kita disable dulu. Dan ini saya hapus dulu. Lalu di sini kita coba enable lagi. Nah, di sini sudah mendapatkan 13.254. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah mendapatkan 13.254 dengan default gateway 13.1 dan DNS yang kita lokasikan, dan di sini sudah mengarah ke hotspot. Kalau kita buka seperti ini. Di sini juga kita bisa lihat IP DHCP server 10.10.10.1 seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita DHCP servernya itu bukan berada di MikroTik Client 2, tapi berada di MikroTik utama, karena DHCP servernya diarahkan ke IP dari si MikroTik utama ini, yaitu 10.10.10.1. Sini saya coba buka hotspot.net. Sini sudah terbuka. Kita coba lihat yang MikroTik Client 2 di bagian user aktif. Di sini saya akan masuk admin. Nah, di sini sudah berhasil login seperti ini. Lalu kita coba ping ke internet.
Ini sudah berhasil. Dan sekarang kita coba browsing. Oke, terbuka seperti ini. Jadi di sini untuk yang MikroTik Client 2 juga kita sudah berhasil, di mana hotspotnya berada di MikroTik Client 2, tapi untuk DHCP-nya berada di MikroTik utama. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat konfigurasi MikroTik DHCP Relay menggunakan 2 MikroTik Client dan 1 MikroTik utama sebagai DHCP server, di mana di tiap-tiap MikroTik Client ini memiliki IP network yang berbeda-beda seperti ini. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.